Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita telah dipertemukan kembali oleh Allah dalam rangka membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah Ramadan kita. Mudah-mudahan kita semakin kuat, semakin sehat, semakin bersemangat dalam rangka meneruskan ibadah Ramadan kita dengan harapan Ramadan kita kali ini pastinya lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang berlalu. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk terus mempersiapkan diri kita dalam rangka meneruskan puasa Ramadan kita kali ini. Semoga ibadah Ramadan yang kita lakukan atau yang kita laksanakan benar-benar berkualiti dan dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga sekaligus dapat mencapai hakikat daripada puasa itu sendiri, yakni menjadikan kita insan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Di antara persiapan yang perlu kita siapkan ialah untuk kita manajemen amal ibadah kita. Yang kita maksudkan manajemen ibadah ini seperti amalan-amalan yang kita nak laksanakan pada bulan Ramadan, wa imma di siang harinya, wa imma di malam harinya, dan pada waktu-waktu yang tertentu. Umpamanya amalan kita mengenai bacaan Al-Quran. Ini perlu kita manage. Yakni berapa banyak per hari kita nak baca Quran. Per hari. Ya. Hari ini berapa banyak, besok dan seterusnya. Kemudian boleh juga kita bikin per jam. Artinya dalam per hari berapa jam yang spesial kita peruntukkan untuk khusus membaca Al-Quran, mentadarus Al-Quran, mendalami isi-isi kandungan Al-Quran tersebut. Ini diantaranya. Yang pertama. Kemudian ibadah yang lain. Apa dia umpamanya? Bacaan istighfar kita. Nah, kita digalakkan memperbanyakkan beristighfar di bulan Ramadan ini, memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar Ramadan saja baginda beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah yang banyak. Dalam satu hadis sebut Nabi beristighfar satu hari sampai 70 kali. Dalam satu hadis yang lain pula Nabi beristighfar satu hari mencecah sampai 100 kali dan seterusnya. Padahal baginda sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang maksum, insan yang terpelihara dan terjaga daripada dosa-dosa. Toh juga baginda sallallahu alaihi wasallam beristighfar kepada Allah. Maka kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setentunya kita banyak terjebak dengan berbagai-bagai dosa. Oleh karena itu kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon melalui ucapan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kemudian juga ada namanya Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini yang kita kenali dengan Sayyidul Istighfar, yakni penghulunya istighfar. Nah, ini di bulan Ramadan hendaklah kita manage. Artinya satu hari berapa banyak kita membaca istighfar kepada Allah. Moga-moga dosa-dosa kita itu akan terhapus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkat Ramadan yang mulia, berkat Ramadan yang penuh dengan keberkatan, dengan penuh kerahmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa lagi? Salat tarawih. Pastikan salat tarawih kita terus kita tingkatkan, terus kita kumandangkan, ya. Salat tarawih di rumah, sekarang ini kita salat tarawih di rumah. Betul-betul merupakan satu keindahan dan keistimewaan di mana kali ini kita dapat salat tarawih di rumah bersama ahli keluarga kita, anak istri kita menjadi makmum. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang bermaksud,
Doa orang tua kabul terhadap anak-anaknya. Doa suami kabul untuk istri, doa istri kabul untuk suami, doa anak-anak kabul untuk ibu bapa, doa ibu bapa kabul untuk anak-anak. Jadi bayangkan para hadirin sekalian, yang mana di rumah itu adalah hamba-hamba Allah yang mempunyai fasilitas masing-masing. Ya, ini tadi kalau kita sebut suami doanya kabul untuk istri, sekarang istrinya bersamanya salat tarawih. Doa ibu bapa kabul untuk anak-anak, dan anak pula bersama-sama menjadi makmum. Doa istri kabul untuk suami, dan ia bersama suami. Jadi ini semua fasilitas yang istimewa. Jadi pada kesempatan tersebut kita laksanakan salat tarawih dengan berdoa, tentu sekali yang paling terbaik dalam hidup kita. Kemudian di samping kita tarawih lagi ada qiyam. Kita qiyamul lail, melaksanakan salat di waktu malam. Kemudian apalagi tahajud, ya tahajud, apalagi taubat dan sebagainya dan seterusnya. Ini harus kita manajemen. Semoga setiap saat, setiap waktu kita isi dengan nilai-nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, merebut sempurna Ramadan yang istimewa. Saudara-saudara sekalian, di mana juga Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperhatikan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa dekat dengan kita. Sebagaimana kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Ya Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu mengenai aku, maka sesungguhnya aku amat dekat sekali dengan mereka. Ya, di bulan Ramadan ini adalah Allah sangat-sangat dekat dengan kita. Maka kedekatan kita dengan Allah adalah kita gunakan kesempatan ini. Ya. Oleh karena itu selanjutnya apa? Yang harus kita persiapkan lagi, persiapan doa. Subhanallah. Ini doa perlu dipersiapkan. Sebab satu ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, jika aku dapati Lailatul Qadar itu, apa seharusnya aku baca?" Ketika itu Nabi berkata, "Quli, bacalah olehmu wahai Sayyidatina Aisyah." Apa bacaannya? "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Perhatian sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada kita semua, apapun doa yang kita baca, apapun permohonan yang kita minta, silakan. Tetapi jangan lupa, seperti mana kata Nabi mengajarkan kepada Muaz bin Jabal, yakni suatu ketika kata Rasulullah, "Wahai Muaz, ini adalah pesanku untukmu. Ini jangan engkau lupa membaca satu doa yang disebut dengan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik." Satu. Kemudian doa apa lagi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian apa lagi? Ini. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Ini tuan-tuan. Salamatan fid din. Kita mohon kepada Allah keselamatan agama itu dalam kehidupan diri kita. Kita mohon kepada Allah agar agama ini terselamat, terpelihara dalam diri ahli keluarga kita. Kita mohon kepada Allah agar agama Islam kita ini terjaga dan terpelihara di dalam kalangan masyarakat kita. Kita mohon kepada Allah agar agama Islam kita ini tetap teguh, tetap utuh di bumi persada Singapura kita ini. Itu namanya salamatan fid din. Selamat agama. Perhatian sekalian, kalau agama Islam ini selamat, selamatlah dunia akhirat. Tapi kalau agama Islam kita ini tidak selamat, maka tidak akan selamat dunia akhirat. Begitulah pentingnya kita menyelamatkan agama dalam kehidupan kita, dalam kehidupan ahli keluarga kita, anak dan istri kita, masyarakat kita dan negara kita. Salamatan fid din. Kemudian kita mohon salamatan fid din yang kedua, wad dunia, selamat dunia. Apa maksudnya mohon selamat dunia? Kita mohon dunia Singapura ini aman, damai, ekonominya stabil, politiknya stabil, keharmonian masyarakatnya terjamin. Manakala dunia ini aman, kita pun aman. Ya, kita nak kemana-mana pun senang, pergi pulang ke masjid aman. Coba bayangkan kalau dunia kita, negeri kita tidak aman, bergaduh sana bergaduh sini,
maka tidak mungkin kita dapat keamanan dalam melaksanakan agama kalau dunia kita tidak selamat. Jadi kita minta keselamatan dunia kita khususnya dan dunia-dunia lain pada umumnya. Salamatan fid din wad dunya. Kemudian wal akhirah. Kita mohon juga keselamatan akhirat. Tidak bermakna kita selamat dunia aman damai, tak ada itu, tak ada ini, semuanya berjalan lancar. Tapi kalau akhirat kita tak selamat, bermakna itu tidak selamat. Justru keselamatan 3 poin ini. Salamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Ini doa. Ya. Sebab kata Nabi, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang 3 itu kita sebutkan kata Nabi, as-saimu hatta yuftira. Mereka yang sedang berpuasa hingga mereka berbuka. Ini doanya kata Nabi, la yuraddu, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka peluang ini tuan-tuan, kita perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-da'watul mustajabah wadz-dzunubul maghfirah. Doa-doa terkabul, dosa-dosa terampun insyaallah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man futiha lahu babud du'a, futihat lahu abwabur rahmah." Kata Rasulullah, barang siapa dibukakan baginya pintu doa, peluang berdoa. Nah, sekarang tuan-tuan kita berpeluang untuk berdoa. Banyakkan berdoa siang dan malam, ya. Mohon kepada Allah, "Rabbana taqabbal minna du'aana." Ya. Kata Nabi, barang siapa yang dibukakan baginya pintu doa, berarti telah dibukakan baginya pintu-pintu rahmat. Pintu-pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa sufadati syayatin." Manakala datangnya bulan Ramadan seperti ini, Allah membukakan pintu-pintu syurganya, Allah menutup pintu-pintu nerakanya, dan Allah membelenggu syaitan-syaitan itu. Jadi ini pintu-pintu rahmat, pintu-pintu syurga dibuka luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Man futiha lahu babud du'a, barang siapa yang dibukakan baginya pintu doa, futihat lahu abwabur rahmah. Dalam arti kata lain, Allah juga membukakan pintu-pintu rahmat untuknya. Lalu, wa ma su'ilallahu syai'an yu'ta ahabbu ilaihi min an yus'al al-afiyah. Inna ad-du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum bidu'ai ya ibadallah. Rawahu Tirmizi. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah. Dan selanjutnya kata Rasulullah, dan tidaklah Allah diminta sesuatu untuk diberikannya yang lebih dia cintai daripada bila dia diminta untuk memberikan kesehatan. Jadi kita minta kesehatan. Kita minta kita sehat kepada Allah. Ya, sehat ini penting. Kadang-kadang ada orang merasa harta penting. Tak, sehat penting. Kalau harta kita banyak, duit kita banyak, kalau kita tak sehat, apa gunanya? Oleh karena itu benar, Nabi pernah bersabda, ada 2 nikmat kadang-kadang dilupai manusia ini. Yang pertama kata Nabi, as-sihhah. Sehat. Dia lupa sehat itu nikmat. Dia pikir yang nikmat itu hanya duit, harta. Padahal kalau sepikirnya, apalah artinya duit, apa artinya harta kalau tak sehat? Makan itu tak boleh, makan ini tak boleh, nak ke sana tak boleh, ke sini tak boleh. Harta tentuan banyak, punya kenderaan besar-besar, ada 7 Rolls Royce-nya umpamanya. Tapi hari-hari naik ambulan. Apa maknanya? Oleh karena itu, prioriti dalam berdoa ini juga kesehatan. Sehingga tadi disebut oleh Nabi SAW, ya, dan tidaklah Allah diminta sesuatu untuk diberikannya yang lebih dia cintai daripada bila dia diminta untuk memberikan kesehatan. Nah, kemudian apa lagi kata Nabi? Sungguh doa itu bermanfaat, doa itu berguna. Berguna untuk apa? Berguna untuk musibah. Terhadap musibah, doa itu berguna. Artinya apa? Dalam masa kita ditimpa musibah,
macam sekarang COVID-19. Apa yang harus kita lakukan setelah kita berbuat? Kita sudah memakan obat, kita sudah berlindung daripada memakai itu dan memakai ini, malah kita lockdown lagi, tak keluar rumah. Sudah kita lakukan. Lalu apa lagi sesudah itu? Yang inilah dia, doa. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah, sesungguhnya doa itu bermanfaat terhadap musibah, baik yang telah menimpa maupun yang belum menimpa. Yang sudah, yang belum menimpa, semua doa itu kata Rasulullah bermanfaat. Justru fa'alaikum bid-du'a ya ibadallah, kata Rasulullah. Oleh karena itu, teruslah kalian berdoa. Banyakkan kalian berdoa, wahai hamba-hamba Allah. Nah, inilah persiapan yang kedua yang kita maksudkan tadi. Kemudian seterusnya persiapan yang ketiga apa dia? Persiapan yang ketiga ini ialah mempersiapkan rezeki yang halal dan baik. Rezeki yang halal yang baik, halalan thayyibah. Jadi kita sudah manage. Rezeki-rezeki yang ada ini sudah kita siapkan. Seperti apa? Umpamanya, oh ini untuk rezeki yang ini, uang yang ini untuk digunakan membeli perbukaan puasa. Sudah diperuntukkan. Ini uang diperuntukkan untuk perbukaan puasa. Yang ini diperuntukkan untuk sedekah, perbukaan kepada orang-orang yang berpuasa. Nah, tuan-tuan, sekarang sedekah untuk kita tidak susah. Bukan maknanya tidak ada bubur Ramadan di masjid lalu tertutup pintu-pintu sedekah. Lah, terbuka luas. Kita boleh order. Ya, order. Dan ada yang mengantarnya. Grab-grab sekarang nih banyak yang bersedia mengantarkan makanan-makanan tersebut. Jadi jangan lupa ya, sedekah untuk orang yang berpuasa. Sebab kata Nabi, sedekah yang diberikan kepada mereka yang berpuasa itu, kita yang memberikan sedekah itu mendapat ganjaran pahala sebanyak mereka yang kita beri perbukaan tersebut. Subhanallah. Ini peluang hanya ada pada bulan Ramadan. Ya Rasulullah, ayu sedekah afdal. Ya Rasul, bilakah sedekah yang paling baik? Kata Nabi, sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling terbaik itu ialah sedekah di bulan Ramadan. Nah, sekarang rebut peluang. Sudah kita peruntukkan. Ini rezeki ini atau uang ini untuk perbukaan puasa dan juga untuk perbukaan orang-orang yang berpuasa. Itu yang kita maksudkan. Kemudian apa lagi? Ini untuk zakat. Zakat harta, zakat maliyah. Yang ini pula apa? Ini zakat fitrah. Jadi sudah diperuntukkan. Jadi awal-awal lagi sudah diperuntukkannya. Artinya apa? Dia memang sudah bersiap sedia dalam rangka menjalani ibadah Ramadan dengan penuh peraturan dan manajemen yang baik. Termasuklah tadi dia mempersiapkan hartanya. Uang yang ada itu memang ini untuk Ramadan. Ya, khusus untuk Ramadan. Sedekahnya, zakat fitrahnya, zakat harta dan seterusnya. Kemudian apa? Ini untuk fakir miskin. Untuk orang-orang fakir miskin. Semoga saudara-saudara kita yang dalam susah, dalam kesusahan, dapat kita bantu mereka. Sehingga mereka juga dapat menikmati Ramadan. Seperti mana juga kita menikmatinya. Jangan sampai ada saudara-saudara kita yang mengeluh, yang resah gelisah. Ya. Sebab tidak mempunyai keuangan dan sebagainya. Kita bantu mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal adwan. Allah berpesan kepada kita, hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam rangka mencari ketakwaan kepada Allah. Jangan, ya sekali-kali jangan kita bertolong-tolongan di antara satu dengan lain untuk mencari dosa dan pergaduhan. Waliyazbillah. Kemudian apa lagi? Persiapan tadi untuk masjid. Ini masjid. Sekarang masjid sunyi sepi. Tapi walau bagaimanapun kita sudah diperuntukkan untuk masjid. Seperti mana biasanya juga. Hanya bedanya masjid ditutup. Tapi walaupun masjid ditutup, kita sudah ada peruntukan untuk masjid. Nanti begitu masjid dibuka, atau sekarang pun kita boleh antarkan ke masjid. Untuk nak mendapat fadilah Ramadan. Sebab saya katakan tadi apa? Melalui Nabi, puasa sedekah yang terbaik, sedekah Ramadan. Jadi untuk masjid diantar ke masjid. Ini untuk masjid. Walaupun tahun ini umpamanya masjid mengurangi bil air, bil lampu, tapi itu bukan menjadi alasan.
Sebab banyak juga kepulauan-kepulauan lain masjid, walaupun tidak digunakan air lampu di bulan Ramadan, tapi banyak gaji-gaji pegawainya yang harus dibayar. Nah, jadi jangan surutkan, jangan kita undurkan peluang-peluang untuk kita memberikan bantuan untuk ke masjid. Inilah ya. Dalam arti kata lain, kesimpulan yang saya sampaikan ialah rebutlah peluang Ramadan kali ini. Rebut. Ya. Sebab kita tidak tahu. Tidak tahu apa? Tidak tahu apakah Ramadan tahun berikutnya kita masih berpeluang lagi atau tidak. Ini harus kita pikirkan. Boleh-boleh saja Ramadannya datang tahun 2021 insyaAllah. Tapi mungkin kita sudah tidak ada lagi. Atau mungkin kita sudah tidak berupaya lagi. Maka rebutlah peluang. Ya. Wasihhataka qabla saqamika, kata Rasulullah. Rebutlah peluang sehat sebelum kita sakit. Ya. Rebutlah peluang-peluang yang ada sebelum kita disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita belajar dengan peristiwa Ramadan ini. Belajar. Banyak pelajaran-pelajaran yang boleh kita petik daripada Ramadan ini. Mudah-mudahan sehabisnya kita Ramadan tahun 2020 ini, kita akan menjadi manusia semakin dewasa, semakin berpengalaman, dan semakin berkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Di antara hadis Nabi pernah bersabda, apa kata Nabi? Isbiru alla ya'ti alaikum zamanun illa ba'dahu syarrum minhu hatta talqu rabbakum. Hadis riwayat Imam Ahmad rahimahullah. Apa kata Nabi? Bersabarlah kalian. Sesungguhnya tidak datang kepadamu zaman atau masa kecuali sesudahnya yang lebih buruk lagi. Sehinggalah kalian, kata Nabi, bertemu dengan Allah Tuhan kalian. Jadi perhatian sekalian, kalau kita lihat hadis Nabi ini memberikan peringatan kepada kita. Bahwa kata Nabi, untuk kita nak dapat tahun yang lebih baik, itu nampaknya susah atau tidak mungkin lagi. Sebab kata Nabi, tidak kamu dapati itu yang lebih baik, melainkan lebih parah. Sehinggalah kamu bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentu bahasanya panjang, dan insyaAllah pada kesempatan lain kita akan membahas tentang hadis ini lagi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan puasa kita kali ini puasa yang diterima di sisi Allah, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dan ganjaran-ganjaran pahala dapat kita raih sebanyak-banyaknya di sisi Allah. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati dan memberkati kita semua. Demikian perjumpaan kita kali ini, dan saya sudah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.